Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu depresi. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa kehilangan minat beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas kehidupan sehari-hari. Contoh depresi: faktor resiko depresi. Pertama, memiliki riwayat gangguan kesehatan mental pada keluarga. 2. Menyalahgunakan alkohol atau obat terlarang. 3. Memiliki ciri kepribadian tertentu, seperti rendah diri, terlalu keras dalam menilai diri sendiri, pesimis, terlalu bergantung pada orang lain. 4. Mengidap penyakit kronis atau serius, seperti gangguan hormon tiroid, cedera kepala HIV, ke HIV atau AIDS, diabetes, kanker, stroke, nyeri kronis, atau penyakit jantung. 5. Mengkonsumsi obat-obatan tertentu, seperti beberapa obat tekanan darah tinggi atau obat tidur. 6. Mengalami kejadian traumatik seperti kekerasan seksual, kematian, kehilangan orang yang dicintai, atau masalah keuangan. Apa saja penyebab depresi? Penyebab depresi: masalah biologis. Seseorang yang mengidap depresi kemungkinan mengalami perubahan fisik di otak. Meski begitu, tingkat signifikan dari perubahan ini belum diketahui secara pasti. Meski akhirnya dapat membantu untuk menentukan sesuatu yang menyebabkannya. Gangguan kimia pada otak. Neurotransmitter adalah bahan kimia pada otak yang terbentuk secara alami dan disebut-sebut dapat berperan dalam depresi. Sebuah penelitian menyebut jika perubahan dalam fungsi dan efek neurotransmitter ini dapat memengaruhi stabilitas suasana hati sehingga memengaruhi tingkat depresi pada seseorang. Gangguan hormon. Perubahan atau gangguan pada keseimbangan hormon dapat memicu terjadinya depresi. Hal ini kerap terjadi selama kehamilan dan beberapa minggu atau bulan setelahnya atau pasca tantrum. Selain itu, seseorang yang mengalami masalah tiroid, menopause, serta beberapa kondisi lainnya memiliki resiko tinggi pada depresi. Penyakit keturunan. Masalah depresi lebih beresiko terjadi pada seseorang dengan keluarga inti yang pernah mengidapnya. Disebutkan jika gen dapat memengaruhi resiko dari penyebab depresi. Apa saja gejala depresi? Gejala depresi: pertama, selalu merasa bersalah. 2. Merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga. 3. Selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan. 4. Suasana hati buruk atau bersedih berkelanjutan. 5. Mudah marah atau sensitif. 6. Mudah menangis. 7. Sulit berkonsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan.
8. Tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal. 9. Timbul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. 10. Selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga. 11. Perubahan siklus menstruasi pada wanita. 12. Konstipasi. 13. Gerakan tubuh dan bicara yang lebih lambat dari biasanya. 14. Kehilangan gairah seksual. 15. Gangguan tidur. 16. Perubahan berat badan dan selera makan. Bagaimana cara diagnosis depresi? Diagnosis depresi. Pemeriksaan fisik. Dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan fisik dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam beberapa kasus, depresi yang terjadi dihubungkan dengan masalah fisik yang menjadi penyebabnya. Tes laboratorium. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk memastikan gangguan kelenjar tiroid yang merupakan penyebab depresi adalah dengan hitung darah lengkap. Ahli medis dapat menilai jika terhadap gangguan pada organ tersebut, sehingga langsung melakukan penanganan. Pemeriksaan mental. Ahli kesehatan mental akan bertanya tentang gejala yang dirasakan, pikiran, perasaan, serta pola perilaku yang dirasakan. Selain itu, kamu mungkin diminta untuk mengisi kuesioner untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk menilai kesehatan mental. Komplikasi depresi. Pertama, kelebihan berat badan atau obesitas yang bisa menyebabkan penyakit jantung dan diabetes. 2. Penyakit fisik. 3. Pelarian berupa alkohol atau penyalahgunaan narkoba. 4. Kecemasan, gangguan panik atau fobia. 5. Menimbulkan konflik keluarga, kesulitan hubungan, dan masalah pekerjaan atau sekolah. 6. Isolasi sosial. 7. Muncul perasaan ingin bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau bunuh diri. 8. Keinginan untuk memutilasi diri. 9. Kematian dini akibat kondisi medis. Pengobatan depresi. Pertama, psikoterapi. 2. Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Terapi ini bertujuan untuk membantu pengidap melepaskan pikiran dan perasaan negatif serta menggantikannya dengan respon positif. 3. Problem Solving Therapy atau PST untuk meningkatkan kemampuan pengidap menghadapi pengalaman yang memicu rasa tertekan. 4. Interpersonal Therapy atau IPT untuk membantu mengatasi masalah yang muncul saat berhubungan dengan orang lain. 5. Terapi psikodinamis untuk membantu pengidap memahami apa yang dirasakan dan bagaimana merespon perasaan tersebut. 6. Obat antidepresan seperti escitalopram, paroxetine, sertraline, fluoxetine, citalopram, venlafaxine, duloxetine, bupropion. Penggunaan obat-obat ini harus selalu dalam pengawasan dokter karena efek samping yang cukup banyak. 7. Terapi kejut listrik atau electroshock therapy atau ECT untuk pengidap depresi yang tidak memahami setelah diberi obat-obatan, mengalami gejala psikosis, serta pengidap yang mencoba bunuh diri. Pencegahan depresi. 1. Hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas yang baik. 2. Buat hidup lebih sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek dan panjang. 3. Berolahraga secara teratur, minimal 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi sekitar 30 menit. 4. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan pola makan yang teratur. 5. Buat hidup lebih santai dan hindari stres. 6. Hindari konsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang.